Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Usulun fit Tafsir yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan. Pada pertemuan yang lalu kita baru masuk pembahasan tentang Al-Israiliyat, yaitu riwayat-riwayat Israiliyat. Kita ambilkan dari beberapa referensi. Pembahasan tentang Israiliyat ini saya bagi menjadi beberapa bab. Mungkin nggak bisa satu pertemuan tentang riwayat Israiliyat. Bab yang pertama tentang makna Israiliyat. Kemudian yang kedua, bagaimana Israiliyat bisa menyusup ke tafsir dan hadis. Kemudian yang ketiga, bahaya riwayat Israiliyat. Tapi ini bab pertama ya. Kalau bab kedua kayaknya nggak nututi waktunya. Ya, bab kedua tentang hukum meriwayatkan Israiliyat. Terus kemudian sahabat yang banyak meriwayatkan Israiliyat, tabi'in yang banyak meriwayatkan Israiliyat, tabi'ut tabi'in yang banyak meriwayatkan Israiliyat. Muter. Kita mulai dari bab yang pertama, apa itu Israiliyat? Ini kita ambilkan dari beberapa referensi ya, bukan hanya dari kitabnya Syekh Utsaimin, kita ambilkan dari banyak referensi. Qadarullah sebenarnya ada proyektor ini, cuman belum bisa dipakai mungkin. Makna Israiliyat, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, Al-Israiliyat itu secara asal diambil dari nama Israil, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Disebut Israiliyat itu sebenarnya ringkasan. Sebenarnya panjangnya Ar-Riwayat Al-Israiliyat. Ya, Ar-Riwayat
Al-Israiliyat, tapi disingkat menjadi Al-Israiliyat saja. Nah, ini dinisbatkan kepada Nabi Yakub, tapi bukan secara langsung. Namanya Israiliyat itu mestinya kepada Nabi Yakub, tapi ini nisbatnya kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel. Wa ilaihi yunsab al-Yahud, dan Bani Israel inilah kepadanya lah dinisbatkan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi menisbatkan kepada Bani Israel. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. Semuanya Anda dapati kata-kata atau ayat-ayat yang berisi tentang celaan kepada Bani Israel itu pasti dikatakan sebagian dari Bani Israel. Jadi nggak boleh salah kalau misalnya secara mutlak Bani Israel itu semuanya buruk, Bani Israel semuanya jelek. Ini salah. Karena Al-Quran tidak memutlakkan Bani Israel itu semuanya buruk. Bahkan kalau antum punya keyakinan Bani Israel ini semuanya jelek secara mutlak, maka berarti antum menjelekkan para nabi dan rasul yang banyak di antara mereka yang Bani Israel juga. Nabi Musa, ya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Harun, dan lain sebagainya, mereka semua Bani Israel. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang fasik, ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran datang celaan kepada Bani Israel, itu pasti dikatakan sebagian dari Bani Israel. Seperti misalnya dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat, ya, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Allah tidak mengatakan lu'ina Bani Israel atau Banu Israel, tidak. Tapi lu'inal ladzina kafaru. Jadi yang dilaknat itu adalah yang kafir dari Bani Israel, bukan Bani Israel secara keseluruhan. Ya, bukan Bani Israel secara keseluruhan. Adapun kata-kata Israel tidak pakai Bani, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan tidak ada celaan kalau cuman Israel saja, karena yang disinggung di situ adalah Nabi Yakub alaihissalam. Seperti dalam surah Ali Imran di awal-awal juz yang keempat itu, Allah mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Ya, ada dua di situ, ada Bani Israel dan ada Israel tok. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Jadi ada Israel, ada Bani Israel. Nah, itu dibedakan. Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Ya, di sini Israel maknanya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Kita kembali ke Israiliyat. Walafdul Israiliyat wa in kana yadullu bi dhahirihi 'alal qasas alladhi yurwa aslan an masadir yahudiyyah yasta'miluhu ulama'ut tafsir wal hadith wa yutliqunahu 'ala ma huwa awsa' wa ashmal minal qasasil yahudi. Kata-kata Israiliyat, ya, kata para ulama, meskipun secara zahirnya menunjukkan tentang kisah-kisah yang diriwayatkan dari sumber-sumber Yahudi. Secara asal nih, ya, Israiliyat itu kisah-kisah yang diriwayatkan, sumbernya dari mana? Dari sumber-sumber Yahudi. Akan tetapi para ulama ahli tafsir dan para ulama-ulama hadis, mereka lebih memaknai Israiliyat ini lebih luas lagi. Nggak cuman kisah-kisah saja, tapi lebih luas dari itu. Bahkan kata beliau, Israiliyat, ya, itu juga dipakai kepada kisah-kisah dari sumber-sumber Nasara juga. Selain Yahudi, tapi sumber-sumber Nasrani itu juga disebut Israiliyat.
Bal tawassa'a ba'dul mufassirin wal muhaddithin fa'uddu minal israiliyat ma dassahu a'da'ul Islam minal yahudi wa ghairihim 'ala tafsiri wal hadith min akhbarin la asla laha fi masdarin qadimin wa innama hiya akhbarun min sun'i a'da'il Islam. Kata beliau, bahkan sebagian ulama lebih memperluas lagi makna Israiliyat. Bukan cuman kisah-kisah yang sumbernya dari Yahudi, bukan cuman kisah-kisah yang sumbernya dari Nasrani, tapi lebih luas dari itu, semua kisah yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam, ya, semua cerita-cerita, hadis-hadis, tafsir-tafsir yang disundupkan oleh musuh Islam dari kalangan Yahudi ataupun selain Yahudi, ya, cerita-cerita yang tidak ada asal muasalnya, yang itu buatan orang-orang Yahudi, itu juga disebut Israiliyat. Ya, sana'uha bi khubfiniyah. Mereka membuat kisah-kisah itu dengan niat yang busuk. Ya, dengan niat yang busuk. Thumma sauha ala tafsir wal hadith. Kemudian mereka karang-karang dan mereka susukkan di dalam hadis dan tafsir-tafsir. Liyufsidu biha aqaidal muslimin. Tujuannya adalah untuk merusak akidah kaum muslimin. Ya, untuk merusak akidah kaum muslimin. Kaqisatil Gharanik, seperti kisah tentang Al-Gharanik. Ada yang tahu kisah tentang Al-Gharanik? Tilkal Gharanikul ula. Ada yang tahu Al-Gharanik? Kisah Al-Gharanik itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, kemudian dalam tafsir At-Tabari dan yang lainnya, bahkan di beberapa kitab-kitab sirah itu disebutkan kisah tentang Al-Gharanik. Bagaimana kisah Al-Gharanik? Secara ringkas diriwayatkan, kalau nggak salah dari Sa'id ibn Jubair riwayatnya, bahwa Nabi SAW itu pernah suatu ketika sholat, ya, melaksanakan sholat ketika di Mekah. Tatkala itu beliau membaca surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibu, dan seterusnya, sampai pada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, sampai pada ayat itu tiba-tiba syaitan datang membisikkan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi baca ayat yang dibisikkan sama syaitan itu, tilkal gharanikul ula. Lanjutan ayat itu dibaca tilkal gharanikul ula, itulah berhala-berhala yang sangat tinggi sekali kedudukannya. Ini diriwayatkan, jadi Nabi membaca ayat yang dibisikkan sama syaitan. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Nah, ini disebut oleh para ulama Israiliyat. Apa tujuannya? Untuk menanamkan keraguan. Ojo Quran iki be. Iya, bisikan syaitan ini. Buktinya Nabi pernah salah baca, ya, ayat yang datang dari setan dibaca sama Nabi. Lah terus nanti ini kalau kedengaran para sahabat, dihafal sama sahabat, turun-turun sampai kita, mushaf yang kita pegang ini bisa jadi ada bisikan-bisikan syaitan yang dibaca Nabi. Maka ini batil. Ya, ini riwayat yang batil. Termasuk diantara Al-Israiliyat. Kemudian juga tentang kisah wa qissah Zainab bintu Jahsh. Kisah istri Nabi SAW yaitu Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh dulunya istrinya siapa? Zaid ibn Harithah. Nah, ada riwayat, ya, Nabi SAW itu pernah suatu ketika melihat Zainab bintu Jahsh. Melihat Zainab bintu Jahsh, kemudian Nabi SAW itu mengucapkan subhana khaliqa hadhi, maha suci Allah yang telah menciptakan wanita seperti ini. Pokoknya dipuji-puji habis itu Zainab itu. Kemudian setelah itu Nabi pergi, Zaid bin Harithah datang menemui istrinya. Kemudian istrinya Zainab ini cerita sama Zaid bin Harithah, tadi Nabi muji-muji aku, begini. Kata Zaid bin Harithah, bisa jadi Muhammad menginginkan engkau. Ya, bagaimana kalau kau tak ceraikan, biar kau bisa menikah dengan Rasul.
Kata Zainab bintu Jahash, waduh, aku khawatir tiwas engkau mbok cerekno aku. Kemudian Nabi ternyata nggak ada keinginan buat menikahi aku. Mending kau pastikan dulu lah, apakah Nabi pengen sama aku apa enggak. Benar kalau nanti pada akhirnya Nabi ini menikah dengan Zainab bintu Jahash, tapi nggak gitu kisahnya. Ya, tidak dibumbui dengan adegan-adegan seperti itu. Dan ini banyak yang menghiasi sirah, yang menghiasi sejarah, ya terutama yang dulu viral film apa? Film Umar. Ya, bukan Umar Baladroh ya. Film Umar dulu tuh. Nah, itu banyak kisah-kisah Israiliyat yang disusupkan di situ. Makanya ditahdzir oleh para ulama, ya film-film seperti itu nggak layak untuk ditonton. Wa inna ma utliqa ilman at-tafsir wal hadith lafdhul Israiliyat ala kulli dzalika min babit taghlib. Tapi kenapa kok tetap disebut Israiliyat? Padahal kan bisa jadi Israiliyat ini bukan dari Bani Israel. Israiliyat ini dari orang-orang musyrik. Kayak tadi Al-Gharanik itu juga dari orang-orang musyrik. Tapi kenapa tetap disebut Israiliyat? Karena min babit taghlib. Kebanyakan memang cerita-cerita konyol seperti itu datangnya dari Bani Israel. Ya, kebanyakan, tapi nggak semuanya. Dan kita tahu, kata beliau, orang-orang Yahudi itu ya sangat besar sekali permusuhannya kepada Islam, sangat benci sekali kepada kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, la tajidanna asyadda nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kata Allah, sungguh kau akan mendapati orang-orang yang paling benci, yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin. Ya. Dan karena mereka saking bencinya kepada kaum muslimin, maka wajar kalau mereka memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat kepada kaum muslimin. Wal Yahud kanu aktsara ahlil kitab silatan bil muslimin. Dan kita tahu orang-orang Yahudi itu dulu adalah orang-orang yang paling banyak berinteraksi dengan kaum muslimin, ya kan? Di antara ya Nasrani, ya di antara ahlul kitab Nasrani sama Yahudi, yang paling banyak bersinggungan dalam sejarah Nabi SAW itu adalah orang-orang Yahudi. Wa thaqafatuhum kanat awsa' min thaqafati ghairihim. Dan peradaban-peradaban Yahudi itu lebih luas atau lebih besar pengaruhnya daripada peradaban-peradaban selain Yahudi. Wahyaluhum allati yasiluna biha ila tashwihi jamalil Islam makiratan khadi'atan. Dan bagaimana sejarah tipu daya mereka, makar-makar mereka, kelicikan-kelicikan mereka yang senantiasa ingin menghancurkan keindahan Islam. Wa Abdullah bin Saba ra'sul fitnati wad dhalal. Salah satunya adalah Abdullah bin Saba, gembongnya fitnah dan gembongnya kesesatan. Wa min waraihi sabaiyun katsir. Dan juga orang-orang yang bersama mereka, bersama orang ini, bersama Abdullah bin Saba, yang disebut dengan as-sabaiyun, itu pengikutnya banyak. Tadhaharu bil Islam, mereka menampakkan keislaman. Wa talfa'u bit tashayyu' li alil bait im'aan fil makri wal khida'. Mereka berjubah mencintai ahlul bait. Abdullah bin Saba ini, mereka berjubah, pakai baju cinta, menampakkan cinta kepada ahlul bait sebagai ya trik ya untuk menipu dan membuat makar kepada Islam dan kaum muslimin. Ya liyufsidu aqaidahum, untuk merusak akidah-akidah mereka. Nah, ini makna Israiliyat. Sebenarnya banyak ya, tapi cukup itu aja. Dan kemudian yang kedua, masih di bab yang pertama, kaifa tasarrabatil Israiliyat ila tafsir wal hadits. Kalau kita sudah tahu makna Israiliyat, muncul pertanyaan, kok bisa kisah-kisah Israiliyat ini masuk ke dalam tafsir-tafsir dan masuk ke dalam hadits-hadits Nabi SAW? Ya apa caranya? Bagaimana caranya? Disebutkan oleh beliau, al-waqi' an tasarrabal Israiliyat ila tafsir wal hadits masbuqun bi tasarrubi thaqafatil Israiliyah
ila tsaqafatil arabiyyah fil jahiliyah. Awal mula, ini dasarnya ya, gampangnya, kenapa kok bisa masuk riwayat Israiliyat? Nah, ini sebelumnya itu sudah ada pertemuan antara peradaban Israel dengan peradaban Arab jahiliyah. Itu sudah menjadi tukar menukar, ya, tukeran peradaban antara peradaban Yahudi dengan peradaban Arab di masa jahiliyah. Fal Arab fi jahiliyatihim kana yuqimu bainahum jama'atun min ahlil kitab julluhum minal yahud alladzina nazahu ila jaziratil Arab min qadim. Orang-orang Arab terutama waktu itu zaman jahiliyah, mereka ini hidup di antara orang-orang ahlul kitab yang mayoritasnya ahlul kitabnya ini adalah Yahudi, yang sejak lama mereka itu sudah merantau. Yahudi ini sudah merantau ke jazirah Arab sejak zaman dahulu. Walladzina hajaru ilaihim hijratahum al-kubra sanata sab'in min miladil masihi alaihi salam firaran minal adabi wan nakal alladzi lahiqahum ala yadi Titus ar-Rumani. Demikian juga ketika peristiwa di tahun 70 Masehi itu tercatat sejarah penghancuran bait suci yang kedua. Ya, penghancuran bait suci yang kedua bagi orang-orang Yahudi. Itu membuat mereka yang menghancur adalah orang Romawi yang dikomandoi sama Titus, namanya Titus, yang nanti menjadi kaisar Romawi. Itu dihancurkan bait suci di Al-Aqsa itu, di Yerusalem. Dihancurkan rumah ibadah mereka dan membuat mereka diaspora. Membuat orang-orang Yahudi ini diaspora. Mereka bermigrasi salah satunya ke Jazirah Arab. Ya, salah satunya ke Hijaz, Mekah atau Medina, bukan Mekah, Medina. Jadi alasan yang pertama, cabut ya. Ini yang kedua tadi ya. Kenapa Israiliyat bisa menyusup ke tafsir dan hadis? Yang pertama adalah peradaban Yahudi dan Arab di zaman jahiliyah. Yang kedua, belum. Tapi yang pertama, waqad hamala al-yahud ma'ahum ila jaziratil Arab ma hamalu min thaqafatin mustamiddatin min kutubihim ad-diniyah. Dan orang-orang Yahudi ketika mereka itu migrasi, ya, ketika mereka migrasi ke Jazirah Arab, mereka bukan cuma bawa badannya tok, tapi mereka juga membawa peradaban mereka, budaya mereka, membawa ajaran agama mereka juga. Wa ma yattasilu biha min syuruh wa ma tawarathuhu jailan ba'da jailin an anbiya'ihim wa ahbarihim wa kanat lahum amkanun yuqalu laha al-midras yatadarasuna fiha ma tawarathuhu min dzalik. Ya, orang-orang Yahudi ini mereka membawa ajaran agama mereka yang turun-temurun dari generasi ke generasi mereka pelajari. Nah, itu yang disebut sebagai midrash. Ya, dalam bahasa mereka disebut dengan midrash. Midrash ini ya ta'lim, turun-temurun Yahudi dari generasi ke generasi. Wa kana lil Arab fi jahiliyatiha rihlat. Ya, ini yang kedua alasannya, yaitu rihlah. Rihlah ini perjalanan panjang atau perjalanan jauh. Rihlahnya Quraisy. Wa kanat li Quraisyin kama yuhadditsuna al-Qur'an rihlatan. Orang-orang Quraisy sebagaimana Al-Qur'an menceritakan kepada kita itu punya dua perjalanan. Rihlatus syita wa rihlatus saif. Ya, rihlah
asyita yaitu musim dingin, dan rihlah as-saif musim panas. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita was-saif. Rihlah asyita kemana? Musim dingin kemana mereka? Ke Syam. Musim panas asyita as-saif, panas dingin. Musim ya maksudnya ya. Aja nanti kalau nyebut dingin syita gitu. Urid alma syita gitu. Salah, bukan. Asyita kemana? Syam atau Yaman? Ke Yaman. Nah, musim dingin ke Yaman. Ya, musim dingin ilal Yaman. Sedangkan musim panas baru ke Syam, ke utara. Yaman di selatan. Wa fil Yaman wasyam katsirun min ahlil kitab mu'azzimuhum minal yahud. Dan kita tahu di Syam sama di Yaman itu banyak tinggal orang-orang Yahudi. Ya, di Yaman itu banyak tinggal orang-orang Yahudi juga. Pernah dulu ya, ingat dulu di masjid yang lama kita tampilkan tentang nasab Yahudi yang sudah nggak karuan. Ya, kita tampilkan ada Yahudi Cina, sipit-sipit. Ada kita tampilkan Yahudi Afrika, hitam-hitam. Ya, ada kita tampilkan juga Yahudi Yaman. Ya, Yahudi Yaman kayak zaman ini kira ini. Ya, tapi Yahudi mereka. Ya, itu sampai sekarang ada. Ya, Yemenit disebut Yahudi Yemenit. Di Syam apalagi? Ya, di Syam itu juga banyak tinggal orang-orang Yahudi. Wa bidaha annahu kanat tatimmu bainal Arab wal Yahud alladziina kanu yastawtinuna hadhihi al-bilad liqa'at wa la syakka anna hadhihi al-liqa'at sawa'un ma kana minha fi jaziratil Arab wa ma kana kharijan anha kanat 'amilan qawiyan min awamil tasarrabat thaqafah al-yahudiyyah ila al-Arab. Nah, karena orang-orang Yahudi tinggal di Yaman dan tinggal di Syam, ditambah lagi mereka juga ada yang tinggal di Madinah. Orang-orang Quraisy ketika mereka di Jazirah Arab, mereka ketemu sama Yahudi. Ketika mereka ke Syam, ketemu sama Yahudi lagi. Ketika mereka ke Yaman, ketemu sama Yahudi lagi. Nah, banyaknya pertemuan-pertemuan ini tentu menyebabkan pertukaran peradaban. Ya, menyebabkan adanya pertukaran peradaban di antara mereka. Tsumma ja'al Islam. Ini masih jahiliyah ya. Kemudian datanglah Islam. Ya, datanglah Islam. Wa kanat da'watul Islam awwalu ma dhaharat wa intarat baina sukanil jaziratil arabiyyah. Wa kanat asimatul Islam darul hijrah al-Madinah. Wa kanat tuqimu tawaif yahudiyyah ka Bani Qainuqa wa Bani Quraidah wa Bani Nadir wa Yahud Khaybar wa Taima wa ghairi dzalik. Ya, yang ketiga berarti, nah ini belum disebutkan jadi 3 kabilah. Okay. Setelah Islam datang, ini setelah Islam ya. Islam datang, pusatnya di Madinah. Nah, ternyata di Madinah ini, ada 3 suku Yahudi. Yang sama-sama kita tahu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, dan juga di daerah Khaybar. Nah, ini juga mau nggak mau menyebabkan pertukaran peradaban di antara mereka. Wa kanat bihukmi hadzal jiwar bainal yahud wal muslimin tatimmu liqa'at bainahum la takhlu 'adatan man tabadala al-ulum wal ma'arif. Nah, karena kaum muslimin tinggal di kota Madinah dan di Madinah ada orang-orang Yahudi, mau nggak mau juga mereka ketemuan satu dengan yang lain, saling tukar ilmu. Ya, saling bertukar ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatalaqqal yahuda wa yatalaqqal yahudu wa ghairuhum min ahli alkitab liyu'ridu alaihim dina.
Bukan cuma sahabat, Nabi SAW juga bertemu dengan orang-orang Yahudi untuk beliau tawarkan Islam kepada mereka. Wa kana al-yahud yalqawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuhaqqimuhu fima shajara bainahum aw liyas'aluhu an ba'di ma yu'innu lahum as-su'ali anhu imma tahaddiyan wa ta'jizan wa imma imtihanan wa ikhtiyaran li sidqi nubuwwatihi. Demikian juga orang-orang Yahudi sering datang kepada Nabi, tanya-tanya tentang sesuatu, entah itu ngetes Nabi. Orang-orang Yahudi kan gitu, suka ngetes Nabi. Atau memang mereka ingin tahu dari Nabi SAW supaya nanti mereka masuk Islam. Seperti sahabat siapa? Yahudi Abdullah bin Salam kan sebelumnya bertanya kepada Nabi tentang 3 pertanyaan. Itu tanyanya memang serius. Ya, tapi kalau orang-orang Yahudi yang lain kadang cuman ingin mempermalukan Nabi, ya, ingin menghina Nabi, mengejek Nabi. Wa kadzalika kanat tatimmu liqa'at baina ba'dil muslimin wa ba'dil yahud. Selain Nabi, para sahabat-sahabat itu juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Taduru fiha munaqashat wa mujadalat, taqa'u fiha su'alat wa istifsarat. Thumma kana hunaka ma huwa aham min hadha kulli wa huwa dukhulu jama'atun min ulama'il yahud wa ahbarihim fil Islam. Ya, orang-orang Yahudi dan para sahabat itu sering terjadi dialog. Ya, sering terjadi debat di antara mereka. Nah, di situ mulai bertukar ya antara peradaban mereka dengan peradaban Arab. Dan yang lebih penting dari itu adalah masuk Islamnya sebagian tokoh-tokoh Yahudi seperti Abdullah bin Salam. Kemudian ada juga Ka'ab Al-Ahbar. Ada juga Wahab bin siapa? Munabbih. Ya, Wahab bin Munabbih itu tokoh-tokoh Yahudi masuk ke dalam Islam. Nah, ini kan juga semakin menyebabkan peradaban-peradaban Yahudi, riwayat-riwayat Israiliyat dari agama-agama mereka itu masuk. Ya, sebagian ada yang dibenarkan sama Nabi SAW dan sebagian lain ada yang ditolak oleh Nabi SAW. Nanti kita sebutkan contoh-contoh Israiliyat yang diterima, dikonfirm sama Nabi. Ya, menunjukkan memang itu benar. Dan ada Israiliyat yang ditolak sama Nabi SAW. Wa idza nahnu nadharna ila al-manahi al-thaqafiyyah bid-daulati al-islamiyyah wajadna al-katsira minha qad ta'athara bi-thaqafati al-yahudiyyah. Ya, ditambah lagi aspek atau alasan yang ke 1 2 3 4 5. Setelah zaman ini banyak penulis sejarah yang terobsesi dengan kisah-kisah Bani Israel, sehingga mereka ketika menulis sejarah itu mereka menceritakan tentang Bani Israel di sejarah, di dalam kitab sejarahnya itu. Seperti Ibn Katsir. Apa nama kitab sejarahnya? Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, itu beliau menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel di zaman dahulu, dikisahkan sama beliau. Demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tarikh At-Tabari. Itu juga dibawakan kisah-kisah Bani Israel. Ya, jadi memang dari ahli sejarahnya saja itu juga senang menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Nah, ini menambah kenapa bisa menyusup ke dalam kitab-kitab tafsir, karena pakar-pakar sejarahnya juga menukil tentang Bani Israel. Kemudian alasan yang ke-6 adalah yaitu
pengaruh ilmu filsafat, ilmu kalam dan filsafat. Ya, masuknya ilmu kalam dan filsafat ke dalam Islam. Dan para ulama menyebutkan ilmu kalam, filsafat yang dipelopori oleh orang-orang Mu'tazilah itu awal mula yang membawanya adalah Yahudi. Ya, filsafat atau ilmu kalam ya, terutama filsafat Yunani, ilmu kalam. Ya, ilmu kalam yang dipopulerkan di dalam Islam, sejarah Islam dibawa oleh sekte Mu'tazilah, itu awal mulanya adalah dari Yahudi. Makanya dalam kitab-kitab para ulama, terutama tentang ilmu hadis, ada yang disebut silsilah syaitoniyah. Silsilah syaitoniyah. Kenapa disebut silsilah syaitoniyah? Karena mata rantai orang-orang sesat. Ya, mata rantainya orang-orang sesat. Di zaman Imam Ahmad itu sedang terjadi fitnah. Fitnah apa namanya? Apa yang sedang heboh di zaman Imam Ahmad itu? Sampai Imam Ahmad dipenjara gara-gara kasus apa? Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran makhluk. Ada yang tahu siapa nama ulama? Bukan ulama. Siapa nama orang Mu'tazilah yang mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun untuk menetapkan akidah Quran itu makhluk? Ini jadi penasehat khalifah ketika itu orang ini. Namanya Ahmad, bukan bin Hambal, bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ini adalah muridnya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan muridnya Ja'ad bin Dirham. Afwan, ada yang kurang ini. Bishr Al-Marisi. Ya. Tengah-tengah ini ada Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi muridnya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan muridnya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham itu muridnya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an muridnya Tolut. Tolut ini muridnya siapa? Ada yang tahu siapa dulu yang menyihir Nabi SAW? Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Yang rambutnya Nabi diambil kemudian dimasukkan di sumur. Labid Ibnul Aqsam. Ini Yahudi ini. Tapi ini disebut silsilah syaitoniyah. Ya, silsilah syaitoniyah, mata rantai setan. Ahmad bin Abi Du'ad ini gembongnya Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Itu ilmu kalam situ. Makanya banyak orang-orang model kayak gini di zaman tersebut sehingga menyebar riwayat-riwayat Israiliyat, yaitu semakin tertarik belajar ilmu kalam, semakin membuka pintu masuknya riwayat-riwayat Israiliyat di situ. Ya, itu di zaman tersebut. Apalagi Khalifah Al-Ma'mun, kalau antum baca sejarah, itu banyak mengekspor kitab-kitab ilmu kalam. Ya, dari bahasa lain ditranslate ke dalam bahasa Arab supaya kaum muslimin itu bisa mempelajari ilmu kalam. Maka semakin membuka pintu lebar riwayat-riwayat Israiliyat untuk masuk di situ. Wa yuhaddithuna Abu Mansur Al-Baghdadi sahibul firaq al-farq bainal firaq, dan seorang ulama yaitu Al-Baghdadi yang mengarang kitab Al-Farqu bainal firaq. Beliau menuturkan anna aqidatas sabaiyah fi anna aliyan lam yuqtal walakinnahu rufi'a ila sama kama rufi'a Isa bin Maryam dalalatun farrakhaha fil asli aqli Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tercatat dalam sejarah ada keyakinan dari pengikutnya Abdullah bin Saba bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak terbunuh
Yang bunuh Ali mirip Abdurrahman bin Muljam. Itu Abdullah bin Sabah menyebarkan keyakinan Ali gak mati. Ya, akan tetapi Ali diangkat ke langit. Sebagaimana dahulu Nabi Isa itu diangkat ke langit. Maka mirip seperti kejadiannya Nabi Isa. Yang dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam itu seseorang yang diserupakan mukanya seperti Ali. Tapi bukan Ali. Mirip sama Ali, tapi bukan Ali. Nah, ini seperti kisahnya Nabi Isa. Ketika disalib sama orang-orang Yahudi, Allah menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa. Nabi Isa-nya kemana? Diangkat. Ali juga diangkat ke langit. Itu juga yang memasukkan akidah-akidah seperti ini adalah Yahudi itu sendiri, yaitu Abdullah bin Sabah. Wa annahu sayanzil ila dunya, dan Ali bin Abi Thalib nanti di akhir zaman akan turun kembali ke dunia sebagaimana Nabi Isa. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sumber-sumbernya ya, sebab-sebab kenapa Israiliyat itu masuk. Proses masuknya gimana? Perlu diceritain enggak? Waktunya enggak? Ini sebab-sebab ya. Sebab-sebab masuknya Israiliyat. Tapi proses masuknya ini gimana? Kita baca secara ringkas saja, tapi nggak tahu ringkasnya ini nututnya apa enggak ini. Para ulama menyebutkan bahwa ilmu tafsir, yang sedang kita bahas ini kan ilmu tafsir. Ilmu tafsir dan ilmu hadis itu ada dua periode, ada dua tahapan. Ilmu tafsir dan hadis ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan periwayatan secara lisan. Ya, tahapan periwayatan secara lisan. Tahapan yang kedua adalah penulisan. Riwayat lisan. Yang kedua penyusunan. Jadi tahapan yang pertama ini cuman orang kemudian ketemu orang lain meriwayatkan, sudah dihafal kemudian. Ya, kemudian ketemu orang lagi, diriwayatkan lagi, dihafal. Gak ada tulis menulis sih, gak ada disusun. Nah, nanti sampai di akhir abad yang pertama menuju ke abad yang kedua, abad kedua Hijriah, baru ada namanya penyusunan tafsir-tafsir dan penyusunan hadis oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita bahas dulu yang riwayat lisan ini. Kok bisa sampai ada kisah-kisah Israiliyat yang masuk dalam riwayat-riwayat lisan? Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis ila ashabihi yuhaddithuhum bima yahimmuhu min syu'uni dinihim wa dunyahum, wa kana hadithuhu yatanawalu ba'da tafsirat lima khafiya ala sahabatihi min kitabillahi azza wa jalla. Dulu kan kita tahu Nabi SAW itu suka ya menyampaikan hadisnya kepada para sahabat. Ya, Nabi menyampaikan hadisnya kepada para sahabat, baik itu perkara-perkara Al-Quran atau perkara-perkara yang lain, itu disampaikan kepada para sahabat. Tafsir-tafsir, termasuk diantara tafsir-tafsir yang gak diketahui sama sahabat, disampaikan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya para sahabat sebagian bingung dengan firman Allah dalam surah Al-An'am, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman. Para sahabat masih bingung kata-kata kedoliman ini. Waduh, kalau kayak gitu kan kita akhirnya nggak bisa jadi orang beriman dong. Soalnya siapa di antara kita yang gak pernah berbuat dolim? Maka Nabi menafsirkan kepada para sahabat bahwa dolim dalam ayat itu maksudnya apa? Syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini ditafsirkan, maka didengar oleh para sahabat. Ya, didengar oleh para sahabat. Baik. Wa kana sahabat radhiyallahu anhum ya'unu dzalika anhu wa yahfaduna.
thumma yuballighunahu li ba'di ikhwanihim alladhina ghabu an majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liman tatalammada alaihim ba'du minat tabi'in. Nah, tugasnya sahabat ini enak, ringkas. Sahabat dengar hadis dari Nabi, disampaikan kepada sahabat lain yang nggak dengar. Ini tugas pertamanya. Tugas kedua yaitu menyampaikan hadis Nabi kepada tabi'in yang berguru kepada mereka. Wes itu tok. Ya, jadi tugas mereka itu menyampaikan hadis Nabi. Objeknya cuma satu tok, menyampaikan hadis Nabi tok. Nah, beda sama tabi'in. Ya, lihat tabi'in di sini. Nah, kalau tabi'in, mereka itu tidak cukup hanya sekedar meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kana fi dhimni ma yarwunahu mauqufat 'ala sahabah awit tabi'in. Tapi mereka juga punya tugas meriwayatkan hadis-hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hah? Aduh. Iya, hadis yang berhenti pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Hadis kan ada marfu', ada al-mauquf, ada al-maqtu'. Marfu itu disandarkan kepada Nabi. Mauquf berhenti pada sahabat. Sedangkan maqtu' tabi'in. Nah, kalau sahabat enak, cuman hadis marfu saja yang diriwayatkan sama dia. Nah, tapi tabi'in, selain mereka meriwayatkan mendengar hadis Nabi, mereka juga perlu menghafal ucapannya para sahabat. Dan sahabat gak cuma satu, ya, sahabat banyak. Ya, mereka menghafal ucapannya Umar, mereka menghafal ucapannya Abdullah bin Mas'ud, mereka menghafal ucapannya Abdullah bin Umar, banyak. Jadi tugas mereka lebih berat, tabi'in ini. Tapi jumlahnya lebih banyak daripada sahabat. Taib, ghaira anna riwayah lil ma'thur min at-tafsir wal hadith lam takun fi adwariha al-mukhtalifah tamshi ala nimti wahidin min dab wa tathabbut. Fa fi 'asr as-sahaba radhiyallahu anhum kanu yataharrawna as-sihha fima yatahammaluna wa yarwun wa kanu li thiqatihim wa quwwati dhabtihim wa ma tubi'u alaihi minal adalati wal amana la yataraddaduna fil a'ammi wal aghlab. Ya, singkatnya gini. Kalau di zaman sahabat, mereka itu saling mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak saling nanya, mereka itu enggak saling curiga. Qala Rasulullah, ada sahabat nih ya datang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung didengar. Kenapa? Semua sahabat itu jujur dan terpercaya, kredibel meriwayatkan hadis. Jadi mereka nggak perlu untuk mempertanyakan kredibilitas sahabat tersebut, enggak. Nah, baru ketika di zaman tabi'in, ya di zaman tabi'in, ini baru mulai muncul orang-orang yang ya punya kebid'ahan di dalamnya, punya akidah-akidah yang menyimpang. Tadi golongan Abdullah bin Sabah salah satunya. Mereka ini sukanya bikin hadis-hadis palsu, suka ngarang cerita-cerita dusta. Sehingga perlu di zaman tabi'in, orang-orang yang ingin memurnikan agama, mereka itu sekarang membuat semacam metode atau semacam alat, bukan alat ini ya, maksudnya semacam teori untuk membuktikan apakah hadis yang diriwayatkan itu benar atau tidak. Dengan cara apa? Bertanya sanadnya bagaimana. Kemudian akidah orang yang membawa hadis itu bagaimana? Nah, itu mereka susun syarat-syarat seperti itu. Itu baru ada di zaman siapa? Tabi'in. Karena muncul banyak hadis-hadis palsu. Kata Muhammad bin Sirin, terkenal ucapan Muhammad bin Sirin, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu lam yas'alu anil isnad. Dulu kita itu, tabi'in ya, Muhammad bin Sirin ini, dulu kita ini gak pernah tanya-tanya tentang sanad. Ada hadis langsung kami terima, gak pernah kami tanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, yaitu munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, baru kita bertanya tentang sanad. Tekon di konjupuk riwayat ini.
Sebutkan sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa orang-orang yang dari mana kalian mendapatkan hadis itu, sebutkan namanya siapa. Fayundzur ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Kalau ternyata setelah dilihat sanadnya ini adalah orang-orang dari kalangan ahli sunnah, diambil hadisnya. Wa yundzur ila ahli bidah fala yukhad hadithuhum. Tapi kalau ternyata setelah dilihat, saya ngambil hadis dari siapa? Labid ibnul Aqsam. Saya ngambil hadis dari Talut. Saya ngambil hadis dari Aban bin Sam'an. Ahli bid'ah semua ini. Maka ditolak hadisnya. Ya, untuk menjaga kemurnian agama. Tapi ya tetap banyak masuk di situ hadis-hadis palsu. Ya, disitulah pintu masuknya Israiliyat di situ. Ya, secara periwayatan. Kalau secara penulisan, nah ini panjang, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makanya ngerangkumnya agak susah, sebenarnya sudah dirangkum tadi di PowerPoint, tapi insya Allah disusun lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah dimulakan oleh Allah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi